Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Wow, mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan happy pastinya. Oke, jadi untuk tema kali ini guys, temanya adalah wow, dahsyat banget. Aura kamu bisa membuat orang ini takluk sama kamu. Nah loh ya. Jadi ada apa tuh aura kamu ya bisa membuat seseorang ini diam-diam ternyata takluk sama kamu. Oke? Karena ini sifatnya energi general ya. Jadi kalian bijak-bijak ya dalam mengambil keputusan. Hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat. Yang ditelan bulat-bulat dosa ya. Jadi ambil aja sisi positifnya dan anggap ya negatifnya itu sebagai motivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke? Dan langsung ya, bagi yang mau personal reading berbayar silakan kalian join aja, klik link tautan WA di deskripsi video ini. Oke, aku akan cek dulu ya siapa dia yang terpesona sama kamu. Aduh ya, bukan lagi. Siapakah dia seseorang yang terpesona sama kamu? Siapakah dia seseorang yang terpesona sama aura kamu? Siapakah dia seseorang yang terpesona sama aura kamu? Siapakah dia seseorang yang terpesona karena aura kamu? Waduh. Tuh ya. Dia sampai rela ya ngedoain nama kamu di dalam doanya dia, di mana tujuannya agar diri kamu tuh kecantol juga sama dia. Dan aku tuh ngerasa ya bahwa orang ini tuh sepertinya sudah cukup lama suka terhadap kamu tapi masih belum tersampaikan. Kenapa ya? Mungkin dia punya alasan gitu ya. Mungkin dia mencintai seseorang yang sejatinya kamu tuh udah punya pasangan ya. Atau mungkin bisa juga dia takut ya kalau ternyata cintanya dia ini bertepuk sebelah tangan. Dan diantara dia juga ada yang rasa minder gitu karena dia merasa nggak setara ya. Aku dan kamu beda. Kamu batu berlian sedangkan gue batu aki. Ya, gue batu akik. Nah ya. Jadi gue nggak pede gitu ya untuk menyatakan isi hati gue kepada kamu. Tapi sejujurnya ya, dimana orang ini tuh bener-bener sangat kagum gitu ya. Kagum sama sikapmu, kagum sama kesederhanaan kamu. Dan yang lebih membuat orang ini merasa tertarik ya, karena dia menganggap bahwa aura kamu tuh berbeda daripada yang lain. Padahal gitu ya, kamu tuh ngerasa diri kamu tuh sederhana ya. Kamu tuh kayak ngerasa tuh nggak neko-neko, cuma pakai basic skincare mungkin ya. Terus kamu juga orangnya tuh nggak suka ngesalon gitu ya. Terus mungkin beberapa di antara kamu tuh juga tipikal orang yang menurut diri kamu tuh nggak suka ribet gitu, nggak suka neko-neko. Udah yang penting tuh pakai basic skincare, pakai bedak, oke gitu. Tapi aura kamu gonjreng ya. Aura kamu tuh gonjreng banget, bisa membuat orang ini tuh takluk sama kamu gitu ya. Waduh. Dan ini tuh kelihatan gitu, dia suka sama kamu tapi dia menutupi ya. Menutupi itu artinya apa? Nggak boleh ada orang yang tahu. Tapi ya bicara masalah kata hati, meskipun dia nggak mengungkapkan isi hatinya, tapi sejatinya kamu tahu dia siapa. Nah ya, karena apa? Kelihatan banget dari gelagat dia, kelihatan banget dari tatapannya, kelihatan banget dari kode-kodenya dia. Aduh, ya kode-kode nih, kode Morse Pramuka kali ya. Karena dia tuh kayak sering gitu ya lirik-lirik gitu ya, senyum-senyum sendiri. Bukan gila kagak ya. Cuman ya dia senyum aja, berkesan melihat aura kamu gitu ya. Terus kadang-kadang ya di antara dia ini juga menawarkan gitu ya. Kayak misalkan tuh perhatian-perhatian kecil lah gitu. Lo kemarin kemana, sakit ya, kok izin gitu ya. Lo kemarin kemana ya, kok kayaknya tidak menampakkan diri. Nah ya, karena ya dia sangat sepeduli itu terhadap dirimu gitu. Dan di sini, wow, yang tidak kamu tahu, terkadang dia juga ngerasa cemburu ya ketika ada orang lain yang mendekati kamu. Ya meskipun kamu dan dia ini nggak ada ikatan apapun, tapi dia nggak suka banget ya ada orang lain yang deket-deket kamu gitu ya. Nah awas loh ya, nanti takutnya apa, disantuit. Karena ya
dia nggak rela aja gitu ya, ada siapapun ya yang mendekati bidadari kecilku, waduh ya, yang mendekati pangeranku, gue nggak rela, gue nggak ikhlas gitu, hanya gue pemilik dirimu satu-satunya. Kita cek lagi di sini ya, siapakah dia? Seseorang yang takluk ya sama pesona kamu. Siapakah dia? Seseorang yang takluk sama pesona kamu. Siapakah dia? Seseorang yang takluk sama aura kamu. Aku cek dulu ya, siapakah dia? Seseorang yang takluk sama aura pesona kamu. Kita cek terlebih dahulu. Greget ya. Karena aku tuh ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang tuh yang kayaknya ketika dia deket kamu tuh dia gemes banget gitu ya. Kayaknya tuh pengennya cubit-cubit kamu terus, nempel-nempel kamu terus gitu ya. Pepet kamu terus sampai-sampai diri kamu tuh ngerasa nggak ngedapetin ruang nafas buat bergerak gitu. Karena nggak tahu kenapa ya, dia ini apa ya, semenggemaskan itu ketika dia ada di dekat kamu gitu. Karena ya menurut kamu diri kamu biasa aja gitu ya, tapi di mata dia kamu tuh wow, kamu tuh kayak apa ya, dalam artian tuh kayak Dewi Fortuna kali ya, kayak Dewi keberuntungannya gitu ya. Terus di antara dia ini juga nggak tahu tuh ketika dia deket sama kamu tuh ya pengennya elus-elus kamu gitu ya, peluk-peluk kamu, dimanjakan oleh kamu gitu. Karena ini orang tuh ya, ini beda banget ketika dia di telepon aja tuh kayaknya cuek gitu ya. Ketika dia di chat pun juga ya kayaknya tuh cinta dia ke kamu biasa aja ya. Tapi di saat dia ketemu kamu secara langsung, wow. Ya, muncullah energi kucing garong ya, energi kebuasannya. Sampai-sampai kayak kamu tuh nggak bisa gerak loh ya. Karena dia pengennya tuh nempel terus gitu ya, pengennya tuh cubit-cubit kamu ya, pegang-pegang pipi kamu lah, jangan pegang-pegang yang lain pokoknya ya. Dan di sini tuh saya ngerasa bahwa tujuan terbesar dia saat ini ya, ya dia pengen membawa hubungan ini tuh ke jenjang yang lebih serius gitu. Karena dia nggak suka tuh kamu diemin terus. Ya, karena kamu tuh nggak tahu kenapa ya, kadang ada momennya di saat hati kamu tuh sensitif dan rapuh gitu ya. Dia gerak dikit aja salah di mata kamu ya, dia kayak gini aja salah di mata kamu. Nah ya, dia nggak pengen tuh kayak gitu lagi. Makanya ya dia tuh berharap bahwa secepatnya bisa menjadikan kamu ya menjadi pasangan hidup dia seutuhnya gitu. Nakal. Terus ini juga orang tuh cemburunya gede sama kayak dia ya. Kalau dia cemburunya ya, dia tiba-tiba jutekin kamu gitu, bukan mendiamkan, tapi apa ya, jatuhnya mungkin mendiamkan ya, tapi kayak nyebelin banget gitu ya. Ketika dia cemburu ke kamu tuh udah ya, tampangnya dia beda, kayak aura setan gitu ya, kayak penuh tatapan tajam ya. Diajak ngobrol pun jawabnya cuek-cuek. Nah ya, sampai-sampai kayak kamu tuh ngerasa ampun deh gitu ya, gue nggak banget ketika kamu tuh ngerasa marah, karena ya kamu tak terkontrol gitu ya. Kayak ngeliat aku tuh kayak ngeliat musuh ya, kayak kamu tatap dengan sinis, kamu jutekin gue, padahal mah ya gue jangan dicuekin, disayang aja kali. Bukan lagi ya. Dan nah ya, ini ketahuan memang. Ini ketahuan sih orang ini gitu. Dia suka menyembunyikan rasa kecemburuan ya, tapi dia implementasikan lewat kemarahan gitu. Ketika dia marah-marah nggak jelas, artinya ya ada sesuatu hal yang ngebuat dia ngerasa cemburu. Nah makanya jangan lagi-lagi tuh ya kamu bikin tensi dia naik. Jangan pancing-pancing juga cemburunya gitu. Udah tahu dia demen ya, udah demen banget sama kamu, tapi tetap aja gitu ya kamu rempongin ya dengan tingkah lakumu yang membuat dia jadi ke-trigger tuh rasa cemburunya. Nah jadi jangan-jangan lagi adik-adik. Karena nih orang tuh nanti bisa marah gitu ya, bisa marah keliengan tuh. Kalau udah marah kamu sendiri kan yang pusing gitu ya, di telepon gak diangkat, di chat gak dibales, diajak ngomong jawabnya singkat tuh, pusing sendiri kamu nanti ya. Kita cek lagi di sini, siapakah dia? Seseorang yang takluk karena pesona kamu. Tuh ada kartu yang terjatuh ya, artinya ada energi yang harus dibacakan. Tuh kalau dilihat
Kamu sama dia kayaknya lagi ngambek-ngambekan ya, karena saya membaca situasi hubungan kamu sama dia tuh begitu rumit. Kalah ya kalau tol arteri. Bener-bener rumit banget kisah cinta kamu sama dia. Sebenarnya hubungan tuh sangat simpel gitu. Cuman cara kalian aja yang ngejalani salah, sehingga membuat hubungan kalian tuh kayak tol arteri, muter-muter gak jelas gitu ya, kayak ring road. Ya, belok kanan belok kiri setiap tikungan ada ya. Karena apa? Mungkin cara dia memahamimu yang salah, atau mungkin kamu kurang bisa peka dan ngerti terhadap perasaannya, sehingga antara kamu dan dia energinya nggak sinkron. Akhirnya apa? Bertolak belakang yang memicu terjadinya perdebatan seperti sekarang gitu. Dan saat ini kalau dilihat dari energi kamu aja, kayak kamu tuh gedek banget sama dia gitu ya. Gedek, pengen marah, gue emosional banget gitu. Tapi tak terlampiaskan. Kenapa? Karena dia menghindar dari kamu. Dia takut gitu ya. Ada mak lampir mungkin yang marah gitu ya. Atau mungkin dia takut disemprot sama kamu ya. Atau mungkin ya saat ini tuh bukan waktu yang tepat deh ya. Gue udah capek debat sama lo gitu. Lebih baik gue menghindar dulu, tunggu sampai situasinya adem, baru gue bakal muncul. Nah sebenarnya dia orangnya bijak gitu, cuman gitu, kenapa sih lo nggak bisa ngertiin pasangan kamu? Seandainya saja ya, orang ini tuh bisa lebih mengerti, mendalami isi pikiran kamu ya, tentu hubungan ini tuh akan lurus-lurus aja ya. Tapi berhubung cara kalian menjalani hubungan yang salah, ya udah gitu, kurangnya saling memahami satu sama lain, akhirnya crash ya. Akhirnya tuh crash gitu. Crash memicu terjadinya cuek-cuekan ya, perang dingin, padahal hati kalian tuh saling mencari. Aduh, bukan lagi. Karena jujur tuh ya, kamu tuh sebenarnya juga kesepian gitu tanpa denger suaranya. Dia pun juga sama, gue kesepian. Karena gue kangen tuh ya sama omelan kamu, sama bacotan kamu gitu. Kamu tuh nyebelin gitu, tapi ngangenin. Aduh, bukan lagi. Nah ya, jadi meskipun kamu tuh menyebalkan, tapi di mata dia ngangenin gitu. Sebenarnya kamu tuh nggak banyak cerewet sih, asalkan dia nggak bertingkah atau berulah aja. Tapi yang membuat ya mulut kamu terbuka terus, itu karena ulah dia sendiri gitu. Kenapa lo susah diatur? Kenapa lo nggak peka terhadap gue? Kenapa lo kurang perhatian? Kenapa lo terlalu ego? Nah makanya kenapa gue bacot terus gitu. Ya. Dan di sini tuh dia sedih loh ya, ketahuan kan. Nah jadi ini orang yang pura-pura gengsi, nggak nyapa kamu ya, nggak say hey ke kamu ya, nggak ada komunikasi, menjaga jarak dengan kamu. Ketahuan dia sedih sebenarnya. Sedih apa? Ya dia kangen sama kamu, tapi berhubung kita sedang berseteru, jadi tertahan. Akhirnya dia nggak bisa melampiaskan kekangenannya ke kamu, jadi kena tekanan batin, kena mental. Nah tuh ya, dia sampai nangis tuh, sampai sedih gitu ya. Ya mungkin kalau nggak nangis ya dia tuh ngapa-ngapain jadi nggak enak gitu ya. Makan burger pun rasanya hambar gitu ya. Makan sashi pun tuh ya kayaknya tuh makan lemper. Ya terus ya mungkin dia makan soto tuh rasanya kayak makan sayur sop ya. Kayak makan sayur sop gitu. Karena ya biasa aja, nggak ada yang istimewa gitu. Karena gue didiemin sama kamu, karena kita sedang berseteru gitu. Dan ini tuh dia sebenarnya nggak tahan loh ya. Dia nggak tahan banget gitu. Seandainya saja ya, kalau kamu tuh nggak cuekin aku, pasti lo gue cium-cium tuh. Ya, lo peluk-peluk gue gitu ya. Pasti tuh ya, kamu tuh nggak bakal marah lagi gitu. Karena ini orang tuh sebenarnya romantis juga gitu ya. Jadi kayak dia ini bisa mendamaikan suasana ya lewat candaan dia. Nah, kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang takluk sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang takluk karena aura kamu. Siapakah dia? Seseorang yang takluk karena aura kamu. Bukan lagi connect oven tuh ya. Di sini tuh aku melihat ya, beberapa dari dia tuh saat ini sedang menarik diri dari kamu ya. Gue menarik diri gitu karena ya mungkin di sini tuh hampir sama energinya gitu, karena dia tidak ingin berseteru dengan kamu,
Makanya dia coba gitu ya, mundur dulu dari kamu, ya, menarik diri dari kamu. Karena gue tahu banget gimana karaktermu, ya. Dan gue tuh tahu gitu ya, kamu tuh mungkin nggak bisa dipaksa, kamu tuh juga orangnya itu nggak bisa dikasar, ya. Sedangkan karakter dia kasar banget, ya. Kasar tuh dalam artian ya mungkin ketika ngomong bicara tuh nggak ada filternya, ceplas-ceplos, suka nggak mikir perasaan kamu gitu. Terus nadanya juga selalu tinggi. Dia menyadari akan hal itu, makanya dia narik diri karena dia tidak ingin masuk ke masalah yang terlalu dalam yang akhirnya memicu terjadinya apa ya, putus. Dia nggak mau tuh gitu, karena lo tuh milik gue gitu, gue nggak mau putusin lo dan gue juga nggak mau diputus sama kamu. Nah makanya daripada hubungan ini makin chaos, oke lah gue ngalah, gue mundur dulu. Bukan berarti gue geblek ya, bukan berarti gue cupu gitu ya, karena ya gue merasa gitu nggak ingin masalah ini tuh jatuh terlalu dalam gitu ya. Dan di sini beberapa dari dia ini sebenarnya juga panas gitu ya, panas karena apa, lo panas-panasin. Kamu kan gitu ya sukanya gitu, ketika dia diam, nggak ada inisiatif, nggak ada tindakan, nggak mau memulai, ya udah gitu ya, drama gue mulai gitu ya. Akhirnya tuh ya mungkin kamu tuh bikin status-status kayak gitu ya, yang intinya tuh pancing-pancing emosional dia. Nah makanya dia kebakaran jenggot ya, bukan cemberut. Ya, makanya beberapa di antara dia ini dia kebakaran jenggot ya, jenggot atas maksudnya ya. Dia kayak gitu. Panas tuh, amarah, dia panik. Dia khawatir gitu. Loh ini kenapa ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kamu tuh update status gitu ya. Lah, keluar sama siapa tuh? Nah, mulai kebakaran jenggot. Padahal ini intrik lo gitu ya, cuma buat pancing-pancing dia, biar jari dia tuh tergerak untuk menghubungi kamu. Nah ya, kamu pancing-pancing tuh, biarin tuh ya, biar kobong sekobong-kobongnya ya. Terus tuh amarah lagi gitu. Dan mungkin ya, ini orang tuh saking kesalnya sama kamu ya, saking capeknya dia gitu ya, mungkin lihat status-status kamu yang memancing rasa cemburunya, dia blokir lah kamu, dia blok kamu. Ketahuan kan tuh. Jadi dia sengaja blokir kamu karena dia kepanasan, kebakaran jenggot ya. Jadi dia panas banget gitu. Daripada gue marah-marah, udah deh gue capek ngeliatin status kamu yang kayak gini. Mungkin dihapus lah nomor kamu, diblokir lah nomor kamu ya. Mungkin di apa ya, dalam artian tuh di uninvite lah gitu ya, atau mungkin di apa ya, di uninvite ya, kayak status kamu biar dia nggak bisa ngeliat gitu ya. Karena apa? Iya, dia mulai panik. Ya. Udah tahu ya dia kayak gitu, tapi masih aja tetap kamu nakal tuh ya, pancing-pancing amarahnya, emosinya, kecemburuannya. Makin pusing bukan main nih orang. Terus dalam waktu dekat tuh ya, ini orang akan merajuk-rajuk tuh ya, dia akan rayu-rayu kamu lagi, bujuk-bujuk kamu. Ya, disanjung-sanjung lah kamu, Mbak Dewa, Mbak Permaisuri. Ya, bukan lagi, jangan kepancing tuh ya. Oke, kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang takluk sama aura kamu. Siapakah dia? Seseorang yang takluk sama aura kamu. Siapakah dia? Seseorang yang takluk sama aura kamu. Tuh. Nine of Wands. Ada jarak, ada gap ya. Jadi aku tuh merasa bahwa dia adalah seseorang yang takluk sama kamu meskipun dia belum pernah ketemu kamu secara langsung. Iyalah, karena mungkin gitu ya, beberapa di antara kamu tuh ada yang beda negara ya. Ada yang beda ras, beda suku ya. Mungkin bisa juga beda apa ya, beda wilayah dengan kamu. Dan kalian ini udah cukup lama dekat, udah cukup lama kenal, tapi masih belum ada waktu aja buat ketemu secara langsung. Dan aura kamu tuh dahsyat loh ya, dahsyat banget. Meskipun mungkin diri kamu tuh ngerasa diri gue ini B aja gitu ya, masih banyak orang yang lebih perfect daripada gue, kayak Luna Maya, kayak Zainal Zainab gitu ya. Aduh siapa lagi tuh ya, banyak gitu. Tapi dahsyat banget, aura kamu tuh bisa bikin dia kecantol, terkiwir-kiwir sama kamu. Bahkan nih orang tuh kayak
ya dia ngebet banget gitu, pengen secepatnya gitu ketemu dengan kamu. Hello. Cuman diri kamu aja yang rasa tuh kayaknya gue belum siap deh ketemu sama kamu. Kenapa? Ya mungkin diri kamu tuh mungkin masih insecure ya. Mungkin diri kamu masih nggak pede, pengen nurunin berat badan dulu kali, fitness kayak gitu ya. Pengen jogging dulu. Ya atau mungkin diri kamu tuh ya gue masih belum siap aja buat ketemu sama kamu gitu ya. Atau mungkin dia yang nggak siap, bisa aja seperti itu. Karena ya dahsyat banget aura kamu memang gitu ya, bisa bikin dia tuh takluk sama kamu. Ini ketahuan juga loh, ini orang tuh nurut banget loh sama kamu. Kayak misalkan tuh kamu suruh kayak gini, diturutin aja tuh ya tingkah kamu. Padahal diri kamu tuh mungkin gabut aja gitu, tapi dia turutin tuh ya. Kamu suruh cukur rambut ya, mungkin dia cukur rambut ya, rambut atas maksudnya ya. Kamu suruh apa ya, dalam artian tuh olahraga kayak gitu, lo olahraga diturutin tuh olahraga gitu ya. Terus kamu suruh makan pun langsung gercap makan. Nah ya, itu menandakan apa ya, dia takluk sama kamu. Dan saat orang ini hadir dalam hidup kamu tuh, hidup kamu jadi nggak sepi kan, ihir. Ihir ya, hidup kamu jadi nggak sepi kan, jadi kayak ada yang rame. Kenapa? Ya karena dia bawel terus, pengennya diperhatiin terus, ya pengennya disayang-sayang terus, disanjung-sanjung terus. Karena telat sehari saja kamu nggak ngabarin dia, waduh, awal bencana bagi hidupmu. Karena dia bisa ngambek ya, dia bisa marah. Kalau udah marah tuh merembet kemana-mana ya. Terus di sini kelihatan bottom decknya Queen of Swords ya. Dan di belakang kamu tuh dia kayak ODGJ gak sih? Kayak ODGJ itu gimana? Ya mungkin saking kepincutnya dia sama kamu, saking takluknya sama kamu ya, ketika kamu sedang sibuk gitu ya, dia ngeliat-ngeliat kayak mungkin TikTok kamu, kayak VT kamu, kayak video kamu, kayak foto kamu, kayak dia suka senyum-senyum sendiri gitu, ketawa-tawan diri tuh ya, kayak orang kesambet. Kayak orang ODGJ tuh, tanggung jawab tuh ya, aura kamu mengandung pelet, bisa membuat orang ini tuh terkiwir-kiwir sama kamu gitu. Dan nggak tahu kenapa gitu, diam-diam nah ketahuan ya, Denny juga sering banget ya berfantasi tentang dirimu. Aduh ya, bukan lagi. Akhirnya ketahuan tuh. Diam-diam di belakang kamu tuh dia suka ngayal gitu, suka ngehalu gitu ya. Ngebayangin tuh ya kamu tidur di samping dia. Aduh, pengen dia Terus mungkin ngebayangin juga gitu ya, seandainya kita ini udah nikah ya, kita pengen bikin adik. Bukan bikin adik, masih itu ya, aku pengen punya anak gitu ya. Pengen punya anak 1, 2, 3. Sering ngehalu-halu gitulah ya. Terus ya mungkin tuh seandainya ya kita ini satu kompleks, satu lokasi gitu ya. Ya aku pengen samperin kamu terus, sering halu kayak gitu ya. Karena dia saking kepincutnya sama kamu gitu. Terus selain itu juga dia nggak pengen kamu sedih. Karena bagi dia ketika kamu sedih tuh mood kamu berantakan. Makanya kenapa gitu ya, dia tuh kayak bisa ngedetect gitu ya, antara mood kamu yang mungkin waras sama mood kamu yang hancur gitu. Dia nggak mau paksain tuh, ketika kayak mood kamu nggak beres, dia lebih milih diam aja gitu, lebih banyak dengerin kamu gitu. Karena ya di mata dia tuh ketika mood kamu sedang nggak stabil, ya apapun yang gue lakuin ini selalu salah di mata kamu ya. Napas pun salah, berbicara salah. Udah deh, daripada ini jadi masalah baru, lebih baik gue diem aja gitu. Aduh. Kita geser dulu guys, biar tempatnya cukup ya. Oke, terkonfirmasi ya, say. Aduh, ini bunga melatiku ya. Bentar, masih ada aromanya nggak ya? Kok kalau kering nggak wangi ya? Kayak aroma apek gitu. Kita cek lagi guys. Kita lihat dulu ya. Kita validasi. Bukan lagi siapa tuh orang yang takluk sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang takluk sama aura kamu. Siapakah dia orang yang takluk sama aura kamu? Kita cek terlebih dahulu. Tuh of Pentacle. Bersyukur sih kamu ya. Karena ya bisa dibilang
orang yang takluk sama kamu tuh sebenarnya orang yang sejatinya udah stabil gitu ya. Secara finansial, sudah stabil secara emosi, sudah stabil masalah karakter dan sikap gitu ya. Jadi tinggal nawarin kamu mau nggak sama dia gitu. Karena menurut aku tuh semuanya sudah terprepare dengan baik gitu ya. Kayak mulai dari ya mungkin saat ini fokus tujuan utama dia emang cari pasangan hidup, bukan cari kesenangan gitu ya. Dan saat ini pun yang saya rasakan dia tuh juga udah mapan ya. Mungkin dia penghasilannya udah 2 digit kali gitu ya. Atau berdijit-digit lah. Terus beberapa di antara dia tuh ya dia udah punya investasi gitu ya. Untuk kesiapan ketika dia udah nikah. Terus dia udah punya rumah sendiri, punya kendaraan pribadi. Nah tinggal nawarin kamu mau kagak sama dia gitu. Tapi di awal tuh dia kayak CEO yang menyamar. Nah, CEO yang menyamar kenapa? Dia kayak apa ya? Kayak belagat, kayak gelagatnya tuh kayak orang yang sederhana, kayak orang yang B aja gitu. Tapi hal itu tuh dia lakukan untuk ngetes kamu kali ya. Karena kayak dia tuh ingin tahu gitu seberapa materinya kamu. Ya, seberapa materinya kamu, seberapa tulusnya kamu. Ternyata kamu lolos ujian gitu. Ternyata kamu bisa nerima dia padanya gitu. Akhirnya tuh kamu tahu gitu ya bahwa ternyata mungkin ya gila gitu ya. Ini orang tuh gue kira pengangguran ya. Gila gitu. Gue kira tuh ini orang tuh apa ya? Mungkin kerjanya serabutan. Nggak taunya dia CEO yang menyamar ya. Ternyata dia punya usaha sendiri, ternyata dia udah punya rumah ya. Ternyata dia punya kendaraan pribadi dan dihormati pula. Karena beberapa di antara dia ini mungkin orang yang terhormat kali ya. Pengusaha yang terhormat, mungkin dia tokoh apa ya? Tokoh wilayah, tokoh agama atau mungkin dia ya tokoh masyarakat kayak gitu ya. Nah, jadi kamu lolos ujian gitu karena kamu tidak semateri yang dia pikir. Nah, ya. Dan terkadang tuh kamu masih suka mikir gitu ya, kayak masih suka mikir nggak percaya aja bisa diketemukan sama dia gitu. Karena jujur aja mungkin di awal tuh kamu nggak serg banget sama nih orang, kayak nggak selera gue banget gitu, jauh dari kata speknya gue. Tapi karena mungkin ya orang ini tuh takluk sama kamu sehingga orang ini tuh kayak tanpa kamu minta pun dia tahu apa yang kamu butuhkan. Nah, makanya di sini kamu terkiwir-kiwir sama dia. Terkiwir-kiwir banget, kepikiran banget ya. Pengen deket kamu terus gitu. Karena yang saya lihat ya, beberapa dari dia ini apa ya? Beberapa dari dia tuh misterius orangnya ya, misterius banget gitu. Kita coba cek dulu guys, kita lihat ya siapakah dia orang yang takluk sama kamu, siapakah dia orang yang takluk sama kamu, siapakah dia seseorang yang takluk sama kamu sekarang. Nah ya. Kelihatan kok gue tuh ngerasa ya bahwa kamu sama dia tuh kayaknya pernah satu sekolah bareng ya, kayaknya kayak satu universitas bareng. Dan mungkin dia adalah cinta monyet kamu ya, cinta masa-masa ABG-mu ya, cinta-cinta masa puber kamu. Karena di sini yang aku lihat orang yang takluk sama kamu tuh kayaknya kamu sama dia pernah mengenyam di bangku sekolah yang sama, di bangku universitas yang sama, atau mungkin dia teman magang kali ya, teman satu sepermagangan dengan kamu. Dan di awal tuh kamu nggak ngeduga gitu bahwa ternyata dia takluk suka sama kamu gitu ya. Karena mungkin dia anomali dulunya ya, nggak jelas gitu, anomali banget gitu. Kadang dia ngelihatin perhatian ke kamu, tapi kadang dia ngelihatin tuh kayak B aja ke kamu gitu. Nah gue pusing kan, gue stres gitu memikirkan makhluk anomali seperti dirimu. Nah akhirnya tuh tervalidasi, terjawab. Dia mengungkapkan gitu ya, bahwa jujur gue takluk sama kamu ya, gue sayang, tapi
Tapi dulu aku nggak pede gitu, karena mungkin gue masih belum punya penghasilan, gue masih ngarepin ya kiriman dari orang tua. Dan saat ini gue udah bekerja, diterima di perusahaan yang mapan, wow, company ya, udah diterima di perusahaan yang mapan ya, kerjaan gue udah ya udah lumayan lah untuk ngidupin kamu. Bukan lagi ya kalau dia cowok, kalau dia cewek ya gue saat ini nggak insecure lagi sama kamu gitu. Sorry lah ya, gue saat ini udah jadi dokter gigi kayak gitu ya. Gue saat ini udah jadi kayak wanita independent woman gitu ya. Gue udah punya apartemen, udah punya klaster, mungkin gitu. Yang halu dikit kan nggak apa-apa ya. Jadi gue pede kenal sama kamu. Nah ya, dan di sini tuh ya ternyata mereka dia lagi itu tuh kayaknya udah cukup lama ya pengen milikin kamu ya, pengen jadikan kamu pasangannya, tapi ya waktu yang belum menjawab. Akhirnya semua terjawab di saat ya mungkin dia udah mendapatkan kemapanan gitu. Seven of Swords, dan tuh ya ini tervalidasi gitu, karena ini yang lebih kuat tuh energinya kayaknya kalian dulu tuh pernah satu bangku bareng ya, satu bangku universitas bareng, satu sekolah bareng mungkin gitu ya. Dan dia ceritain tuh ya bagaimana kegeblekan kalian di masa lalu, bagaimana kepolosan kalian ya di masa lalu gitu, gimana culun-culunnya kita dulu gitu. Nah ketawa-ketawa sendiri tuh akhirnya hahaha ya, akhirnya dulu kita gokil banget ya, kita sepolos itu dulu. Nah itu akhirnya tuh kayak lebih menghangatkan dan menyatukan kalian. Aduh bukan lagi ya. Terus kita lihat dulu di sini. Kita cek dulu ya di sini siapakah orang yang takluk sama aura kamu. Tuh. Hei, gue shock loh ya. Yang takluk sama kamu ini atasan kamu loh ya. Ada orang yang intinya tuh nggak tahu atasan kamu, entah di atas kamu lagi. Yang jelas tuh ada orang yang beda usia dengan kamu, dan orang ini tuh atasan kamu, dia naksir sama kamu gitu. Karena kamu tuh kayaknya sering banget ya dipanggil ke ruangannya ya. Ketika dia butuh sesuatu tuh yang lain banyak, tapi fokusnya nyuruh kamu. Nah ya, gila nggak tuh? Ya karena dahsyat banget aura kamu gitu. Sekelas atasan bisa terkiwir-kiwir sama kamu, hello gitu. Yang lain minggir sana ya, gue yang maju dulu. Jadi kayak gitu. Karena diam-diam ya, gue bocorin tuh. Ini orang kenapa dia sering-sering nyuruh kamu? Kenapa dia sering liatin kamu? Bukan karena benci sama kamu, tapi karena dia cinta. Dia sayang. Dia terpesona, takluk sama aura kamu gitu. Nah makanya kan mungkin ada di antara kamu tuh yang rasa gitu, gue kerja ini ya kayaknya masih bentar deh gitu, tapi jabatan kamu, jenjang karir kamu tuh cepet naiknya. Nah kenapa ia pengen cepet dinaikin gitu, biar koneksi dekatnya tuh juga cepet gitu ya. Karena yang aku rasakan ya, dia nggak peduli gitu ya omongan mungkin teman-teman yang lain tuh kayak gimana gitu. Ini kan hati gue gitu, yang menentukan kebahagiaan kan juga gue. Kenapa lo nggak yang syirik gitu? Jadi dia nggak peduli gitu. Tapi kamu yang sungkan, sadar posisi gitu. Lo siapa, gue siapa. Nah jadi kayak kamu tuh nggak mau ya jadi bahan gibahan gitu. Terus jadi kamu juga nggak mau tuh ya jadi diasingkan sama mereka yang iri, syirik, dengki dengan dirimu. Ih, hempas manja gitu ya. Dan sampai-sampai gitu, orang ini tuh terkadang dia bisa jadi garda terdepan ya. Ketika mungkin ada yang julid sama kamu, dia nggak terima ya. Ketika ada yang syirik sama kamu, dia pasang badan gitu ya, karena dia sayang ya. Tapi kedekatan kamu sama dia ngambang ya, kedekatan kamu sama dia ngegantung gitu. Dalam artian it's okay sih, gue udah tahu kalau sebenarnya diri kamu tuh suka sama aku gitu. Tapi gue tuh rasanya kayak digantung gitu.
Kayak kita deket tapi HTS, hubungan tanpa status. Loh, ini gimana sebenarnya gitu? Maksud kamu gue boneka? Hello, gue bukan manusia, keles. Gitu ya. Jadi kayak ya gue pengen tahu gitu kejelasan dari hubungan ini tuh kayak gimana gitu. Karena gara-gara lo tuh ya PHP-in gue, HTS-in gue, stres gue gitu ya. Ada juga di antara kamu yang seperti itu. Nah, kita akan mengungkap tabir kebenaran bagaimana energi dia, seseorang yang takluk sama kamu. Kita lihat dulu. Bagaimana energi dia, seseorang yang takluk sama kamu. Queen of Cup. Kayaknya dia lagi kepikiran ya. Gak tahu yang tadi dia banyak utang atau dia kepikiran kamu. Karena ini konteksnya cinta, jadi kita nggak bahas utang dulu ya, utang piutang dulu, dah ya, lewat. Karena di sini yang aku lihat tuh ya mungkin dia stres memikirkan kamu, ya memikirkan dia mencintai tak bisa memiliki, terutama bagi kamu yang sudah beranak pinak atau mungkin sudah punya pasangan syah. Nah, syalalalala, ya. Jadi kayak ya bikin dia ketar-ketir gitu. Gue terpuruk tau gak sih gitu. Gue tuh gimana sih gitu ya. Kamu tuh pakai pelet apa gitu. Gue sebucin itu loh sama kamu. Ya. Gue sebucin itu sama kamu. Sesayang itu, secinta itu, seingin miliki itu kamu. Ya. Tapi kamu gak tanggung jawab. Ya iyalah dasar lo ya. Gue ini udah punya anak gitu ya. Gue udah punya pasangan gitu. Dan the word ya, tuh kelihatan ya, dia pusing. Pusing karena dia pikir sendiri gitu. Dia yang bikin pusing sendiri gitu. Ya pusing gitu, kenapa dia harus kagum mungkin sama orang yang udah beranak pinak. Yang udah punya pasangan tuh ya. Dibikin pusing sendiri. Nah salahnya ya. Terus kita lihat lagi gimana energi dia, seseorang yang takluk sama kamu. Gimana energi dia, seseorang yang takluk sama kamu. Nah, munafik. Ya, udah tahu kamu tuh sayang, udah tahu diri kamu tuh cinta, tapi tetap aja munafik, tetap aja drama, tetap aja so nggak peduli, gitu ya. Karena kelihatan banget, ya. Dia sayang sama kamu tapi tetap munafik gitu loh. Ya tetap anomali dengan sikapnya. Ketika ada yang deketin gue, kamu marah. Ya. Ketika gue gak dideketin siapapun, gak ada pergerakan dari kamu. Dasar lo ya, kadal. Gitu. Karena ini menyembunyikan ya. Dia menyembunyikan rasa cintanya. Kayak dia terlalu munafik. Membohongi perasaan dia sendiri. Udah tahu dia kagum sama kamu tapi tetap aja nggak ada pergerakan dari dia. Ya terus apa ya gitulah. Gitu pokoknya ya. Terus gini, di saat gue ada yang deketin kamu marah, tapi di saat gue gak dideketin siapapun ya lo pasif banget, belangsak gitu ya. Ya gitulah, kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dia, seseorang yang takluk sama kamu sekarang? Bagaimana energi dia, seseorang yang takluk sama kamu sekarang? Gimanakah energi dia, seseorang yang takluk sama kamu sekarang? Tuh. Dan di sini daripada dia pusing mikirin kamu, daripada dia pusing ya kamu cuekin, kamu abaikan, nggak kamu perhatikan, udah deh gue fokus kerja aja gitu. Karena dengan dia mengalihkan kesetresan dia, kesuntukan dia dengan bekerja gitu ya, ya gue nggak marah-marah sama kamu ya, gue nggak marah, gue nggak gue nggak marah sama kamu gitu ya. Jadi kayak lebih fresh aja daripada gue bersih tegang sama kamu. Kita tuh cinta-cintaan gak sih? Bukan benci-bencian gitu. Daripada kita cuek-cuekan, lebih baik kita peluk-pelukan. Nah, karena ini ada salah paham gitu. Kamu menganggap dia mempermainkan kamu, tapi dia pengen nikahin kamu. Nah, jadi di sini ada miskom ya. Miskomunikasi, nggak tahu kenapa. Apakah dia ngomongnya belibet? Atau mungkin ya tingkah dia yang membangongkan ya, maybe
ya. Atau mungkin ya karena dia anomali gitu loh, ya. Makanya di sini miskom antara kamu sama dia. Karena kamu merasa dipermainkan sama dia, tapi dia pengen nikah sama kamu. Nah, gak jelas kan, gak sinkron. Makanya jangan salahkan gue gitu ya. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang takluk sama kamu? Gimana energi dia seseorang yang takluk sama kamu? Ya capek sih ya melihat drama pergerakan hubungan percintaan ini gitu. Karena bisa dibilang ya apa ya, hubungan ini kamu tuh kayak udah tahu bahwa dia suka sama kamu gitu, tapi dia mempermainkan perasaan kamu ya dengan memberikan harapan palsu. Digantunglah kamu ya, diambanginlah kamu gitu ya, tapi dia marah nggak terima ketika ada yang berkenalan dengan kamu gitu. Energi hampir sama ya dengan energi yang tadi, tapi beda auranya ya. Karena di sini tuh nah ini orang suka drama ya. Dia suka drama, di mana drama dia itu suka ngetes gitu loh ya. Ngetes kesetiaan, ngetes perhatian, ngetes inilah. Pusing gue. Udah bukan zaman lagi tes-tesan ya, lebih baik trial langsung aja gitu ya. Tapi ini orang suka banget ngetes gitu. Dan kamu tuh gak suka pakai tes-tesan gitu ya. Tes-tesan itu kan intinya kayak ya lo gimana bisa bahagia ketika lo gak bisa percaya terhadap pasangan kamu sendiri. Pakai tes ini, kayak tes apa ya. Tes apa itu namanya, kognitif kayak ya, tes psikologi apaan lah itu. Gue gak suka yang kayak gitu-gitu ya. Nah makanya kenapa hubungan kamu gak berkembang ya, karena dia sendiri ya. Dia sendiri yang membuat hubungan ini tuh rasanya mundur kali gitu. Dan di sini dia pengen bahagia dengan kamu, tapi dia nggak tahu cara memulai kebahagiaan tersebut. Nah, jadi dia hanya halu aja gitu. Ya halu tetap halu gitu, kalau tidak diimbangi dengan tindakan nyata gitu. Karena ini orang tujuannya pengen bahagia dengan kamu, tapi dia sendiri nggak tahu gimana cara buat diri kamu tuh ngerasa bahagia. Yang ada justru malah lo ya bikin tensi gue naik, asam lambung gue naik, asam urat gue naik ya, pikiran gue capek gitu ya, badan jadi jompo. Nah ya, karena segala penyakit itu datangnya dari pikiran. Kalau pikiran kamu aja nggak happy, oke. Ya, jangan heran tuh ya kalau tensi naik, asam lambung naik, asam urat naik, semuanya naik ya. Harga pun sampai naik ya, kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Ya, kita cek dulu guys, apakah dia seseorang yang takluk sama kamu. The Emperor. Tuh. Ini ada orang yang ini orang udah tuir. Ya, yang takluk sama kamu, jadi kamu tuh dikagumi sama orang yang tuir ya. Dikagumi sama orang yang lebih dewasa ketimbang kamu gitu. Tapi gaya dia so ABG banget. Nah, ya, dia tuir gitu ya. Ini orang tuh tuir. Tapi apa ya, tingkah dia ini kayak masih, gue ABG banget loh ya. Kayak masih anak ABG gitu ya. Dalam artian tuh ya mungkin kayak masih suka main sosmed, kayak suka gombal-gombal gitu ya. Sedangkan ya kamu tuh harus tahu batasan. Ketika kamu udah terikat dengan aku, seharusnya kamu tahu dong kamu gak boleh apa ya. Kamu tuh udah tuir, tahu gak sih? Kamu bukan muda lagi, usia kamu tuh udah bukan belasan tapi udah puluhan gitu ya. Tapi kenapa ya, kayak kamu tuh masih suka welcome sana, welcome sini gitu. Membuat aku tuh jadi ngerasa pusing ya ngelihat tingkah laku kamu. Nah kayak gitu. Oke, jadi guys, video ini ya sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, dan mudah-mudahan kalian yang nonton happy ya. Dan bagi kalian yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, ya langsung aja silakan.
Ya, klik aja link tautan WA nomornya di bawah deskripsi video ini. Mudah-mudahan hari kalian menyenangkan ya. Dan kalian selalu dilimpahkan kemurahan rezeki, kemakmuran, ya rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di dengan berikutnya. Bye bye guys.